Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama untuk anak-anak kelas 9 dalam rangka persiapan ujian madrasah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pengasuh pondok pesantren Hamalatul Quran yang menjadi kita bersusuk betul dan begitu Allah juga semoga beliau semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menghormati Kepala Madrasah Semuanya Bapak Yudin Pakudin Isos, yang menghormati para guru, para panitia ujian madrasah dan ujian Januari 2024-2025. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja akan ada pengarahan dari Kepala Madrasah mengenai persiapan kita untuk ujian madrasah di hari Senin nanti selama 1 pekan ke depan, dan dilanjut dengan doa bersama yang bertujuan untuk semoga kita semua bisa dilancarkan baik dalam kegiatan maupun dalam proses menjawab soal dan yang lain-lain. Dan nanti akan dilanjut oleh panitia mengenai teknis ujian madrasah nanti 1 pekan ke depan harus seperti apa. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung dengarkan bersama-sama, simak bersama-sama pengarahan dari Kepala Madrasah kita pada Bapak Yudin Pakudin Isos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmin hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim wa sadaq rasulullah wa sadaqallahu wa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Adik Haji Tubagus Asadul Fikar serta Umi Hajjah Ibu Muslim Al-Hafizah ta'ala bikulli hayatihim. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi umur beliau. Allah Ta'ala memudahkan segala urusan beliau, terutama dalam membina para santri dan membina umat. Para wakil kepala MTS Tabit Al-Falakiyah, para wali kelas 9 dan anak-anakku sekalian kelas 9 yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini Jumat 25 April 2025 Miladiyah bertepatan dengan 26 Syawal 1446 Hijriah. Allah kumpulkan kita semua di hari yang baik ini yang merupakan Sayyidul Ayyam dalam rangka doa bersama.
mestinya dan mulanya akan diselenggarakan besok, namun saya memohon untuk dimajukan di hari Jumat supaya berada di Sayyidul Ayyam, di hari ini yang merupakan pimpinan dari semua hari yang ada. Kita memohon kepada Allah dengan kemuliaan keberkahan hari Jumat dan amal-amal kebaikan yang kita kerjakan di hari Jumat. Ada yang membaca surah Yasin, membaca suratul Kahfi, membaca sholawat, semuanya kita kumpulkan, kita perwasilah dengan amal-amal kebaikan tersebut. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan segala urusan kita. Kita mohon dengan keberkahan orang-orang soleh, dengan keberkahan para wali, dengan keberkahan guru-guru kita, terutama hari ini itu diselenggarakan setiap Jumat akhir bulan Syawal adalah memperingati haul daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Kita berwasilah dengan orang-orang soleh seperti beliau, juga dengan kita punya kesepuhan tokoh ulama di Pagendongan, yakni Al-Maghfurlah Abah Kiai Haji Bagus Muhammad Kolak bin Kiai Haji Bagus Abbas. Kita memohon kepada Allah dengan keberkahan orang-orang mulia tersebut, semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, hasil maksud yang dicita-citakan, terutama hasil daripada ujian yang akan kita tempuh bersama berupa hasil yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju, tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, orang baik yang mengajarkan kebaikan bahkan menjadi teladan kebaikan. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sesuai jadwal yang telah ditentukan dan mengikuti juga ketentuan daripada peraturan Kementerian Agama melalui keputusan pos ujian madrasah, yakni SK Dirjen Pendus SK nomor 664 tahun 2025, bahwa pada jenjang atau tingkat terakhir kita di MTS atau sederajat ini adalah dengan adanya ujian madrasah. Ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira, apakah manusia menduga, ayyutraku, bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja, ayyaqulu amanna, ketika mereka berkata kami iman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan diuji. Kita saja kalau sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, kita berikrar raditu billahi robba, kita berikrar iman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hal-hal lain dalam rukun iman, apakah kita nggak diuji? Pasti diuji. Pun demikian kita semua sudah menjalani proses pembelajaran selama lebih kurang hampir 3 tahun, kita pasti akan diuji. Hidup pun kenapa ada ujian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dalam itu semua ada proses pembelajaran. Kemudian kita diuji agar Allah menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Maka kita juga berlomba-lomba. Sebenarnya kita bukan sedang berlomba-lomba dengan orang lain, tapi kita sedang berlomba-lomba dengan diri kita dan dengan masa lalu kita yang belum baik. Maka dari itu ujian yang kita jalani ini bukan untuk berlomba-lomba dengan teman-teman kita, bukan untuk sikut-sikutan kanan kiri kita, bukan. Tapi pertama untuk memperlihatkan bahwa kita harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan sekali lagi berlomba dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita. Bahkan hakikatnya kita ujian itu bukan sekedar bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang terbaik, bukan itu saja. Tetap nilai terbaik kita coba tempuh, kita capai dan kita gapai, tapi jangan lupa prosesnya. Bukan sekedar tujuan,
bukan sekedar ujung tapi juga prosesnya. Bisa saja kita ini nggak usah sekolah, tiba-tiba ujian. Tidak bisa begitu, pasti ada prosesnya. Prosesnya kita lalui, ketika ujiannya juga kita jalani dengan penuh ketenangan. Yang diuji itu bukan sekedar bisa mengerjakan atau tidak, tapi menghadapinya dengan baik. Bahkan ketika kita ujian, pengawas baik itu dari guru ataupun dari panitia tidak banyak ngomong. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita diuji jangan berkata, ya Allah engkau di mana? Allah pasti maha melihat, Allah pasti maha mengawasi, mengetahui. Sama halnya ketika kita sedang ujian atau ulangan, guru ada nggak? Yang ngawas ada nggak? Maka jalani saja, konsekuensinya kita jalani. Maka jangan lupa masih ada waktu untuk mempelajari. Dan ingat, sebenarnya kita belajar itu bukan untuk ujian, tapi ujian untuk terus belajar. Bukan berarti ketika sudah ujian selesai proses belajar, itu keliru. Justru kita ujian ini pun adalah rangkaian bagian dari pembelajaran dan tidak ada berhentinya. Termasuk kita hari ini di Al-Falakiyah, kenapa ada pendidikan berkelanjutan setelah MTS, MA di sini? Sembari kalian juga di pondok mengkhatamkan Al-Quran. Niatkan itu, seriuskan. Jadi jangan kemudian bertanya kamu mau melanjutkan kemana. Kita di Al-Falakiyah insya Allah berazam, bertekad sepenuh hati. Tujuannya bukan sekedar di madrasah atau sekolah saja, di jenjang formal saja. Kita juga ingin selesai 30 juz, menghadiahkan hadiah terbaik berupa mahkota untuk kedua orang tua kita, dan bisa memberikan syafaat, pertolongan yang kita mohonkan kepada Allah, yang kita berikan untuk orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita. Maka dari itu kita tempuh semua itu. Maka jangan berkata belajar untuk ujian, tapi justru ujian untuk belajar. Dan yang diuji nggak banyak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ على وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. 3 ayat, 155, 156, 157. Walanabluwannakum, wa dan la di sini tegas taukid dan sungguh pasti, nak kami Allah. Nabluwannakum, bala ujian, dan sungguh pasti kami akan menguji kamu sekalian semuanya. Bisyai'in, kalau kata Pak Quraisy Shihab, para ulama ahli tafsir menyebutkan bisyai'in ay biqalilin, dengan sedikit nggak banyak. Bahkan kemudian disebutkan minal khauf, minnya adalah litab'id, ba'd itu artinya sebagian, nggak banyak. Dengan ujian apa? Sebagian daripada apa? Rasa takut. Apakah hidup kita takut terus? Tidak, betul nggak? Ada senangnya, ada bahagianya, ada sukacitanya, betul nggak? Bahkan takut juga ada hikmahnya. Kamu nonton film yang horor, tapi kamu tidak ada rasa takut, kira-kira seru nggak? Nah, maka takut juga ada hikmahnya, ada baiknya. Minal khawfi wal ju'i. Lalu apa lagi? Diuji dengan sedikit rasa lapar. Coba hidup kita kalau enak terus, kalau kenyang terus, dikasih makanan yang paling enak nggak? Enggak. Maka kata para ulama, di antara lauk terbaik adalah kondisi lapar. Betul nggak? Seenak-enaknya makanan kalau kita sedang kenyang enak nggak? Tidak. Tapi makanan yang biasa-biasa saja, walaupun itu tidak berselera, tapi ketika sedang lapar enak nggak? Enak. Makan nasi liwet sambal lalapan tempe tahu pakai pedas, nggak perlu lagi itu chicken-chickenan. Nah,
maka kondisi lapar yang enak. Maka ujian lapar juga ada hikmahnya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Hidup itu dinamis, kadang suka, kadang duka, kadang punya, kadang nggak punya, gitu. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan jiwa, baik sakit maupun meninggal. Wa thamarat, kekurangan buah-buahan. Tapi wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Berarti ketika ujian kita harus bersabar, bukan sekedar diuji masalah knowledge, pengetahuan dan daya ingat, daya talar, daya hafal, tapi juga kesabaran. Ya. Kita sekolah PAUD TK rata-rata 2 tahunan, lanjut SDMI lebih kurang 6, bukan lebih kurang, SDMI 6 tahun, SMP atau MTS 3 tahun, lanjut MA, SMA atau SMK berapa? Itu proses pendewasaan diri sampai total lebih kurang lulus SMA 17 tahun atau 18 tahun supaya kita ini dewasa. Kemudian kuliah atau sekolah lagi atau belajar lagi atau mondok lagi atau kerja, baru boleh menikah. Kata undang-undang berapa itu? Perempuan 19, laki-laki 20 paling mudanya. Itu supaya matang, supaya dewasa. Nggak ada pernikahan yang sifatnya kanak-kanak atau istilahnya apa itu? Pernikahan di bawah umur, ya. Biar apa? Biar kita ini matang. Ya, itu paling mudahnya di undang-undang perkawinan terbaru. Maka dari itu, anak-anakku, sekali lagi, ujian untuk belajar, bukan belajar tujuannya ujian, bukan. Meskipun rangkaian kelas 7, 8, 9 belajar baru ujian, itu hanya sekedar aturan, tapi filosofinya sebenarnya belajar tapi sebenarnya ujian untuk belajar. Terakhir anak-anakku, biar saya mengumumkan, ya, bukan Pak Rahman. Kalau Pak Rahman dan panitia biar itu teknis, mohon izin. Sekarang kan kita punya gubernur baru, ya, segala-galanya viral, ya, segala-galanya viral. Nah, kalian tentu sudah tahu arahnya kemana. Begini, anak-anakku, setelah ini kan bukan saya yang mutusin, ya, sekarang sudah viral. Anak-anakku, Abi Umi ingin agar kalian bebas-bebasnya dengan orang tua dan keluarga liburan, ya, karena kalau kami yang menyelenggarakan serba salah, ya, nggak seberapa kegiatannya, ya, kita makan pengennya baik, sama saya juga inginnya mah ada, betul ya? Bandung-Bandung wae sudah tidak ada. Dengan pahit saya harus sampaikan bahwa sudah tidak ada, dan itu nanti uangnya akan menjadi urusan orang tua, ya. Dari total biaya ujian itu, anggaran untuk jalan-jalan itu 300, itu real, dan itu akan dikembalikan ke orang tua atau nanti untuk hot meal, nanti teknisnya bagaimana. Jenisnya lagi, tentu jujur, siapa sih yang nggak pengen jalan-jalan atau pengen refreshing, betul ya? Sama Bapak juga, tapi bagaimana? Serba salah. Sebagai alternatif, acara kebersamaan ini kita sederhanakan dengan usai ujian tanggal 5 hari Senin, kemudian Selasa itu libur, ya, Selasa, Rebo libur, dan Rebo itu Abi Umi berangkat haji, ya. Hari Kamisnya, ini orang tua sedang bicara, tanggal berapa itu? Hari Kamisnya tanggal 15 berarti, ya. Hari Kamisnya kita akan syukuran makan-makan di tempat dekat, nggak jauh-jauh, di Suwargi Loka. Itu hanya untuk alternatif, ya. Di Suwargi Loka yang sekarang sudah luas, sudah terpisah, bisa Bani dan Banat. Nanti acaranya biar didesain. Ini sudah atas arahan Abi dan Umi, dengar, ya. Jadi tidak, ya.
ya. Kita acara kebersamaan supaya bersama-sama hadir badannya, hadir fisiknya, zohiron wa batinan. Ya kalau dengan HP kan nanti masing-masing ya. Itu hari Ahadnya ada penjengukan. Jadi Ahadnya penjengukan dulu, maaf, penjengukan dulu, kemudian Senin, Selasa, Rebo, Kamisnya baru kita acara itu ya, acara syukuran berupa makan bersama dan nanti ada kegiatan dulu. Berangkat dari sini setelah rutinan kita acara agenda pondok, 8:30 kita jalan karena dekat tidak jauh, perjalanan paling setengah jam menggunakan angkot begitu ya. Kenapa? Kenapa? Yang atas bawah kenapa? Dua-duanya atau gimana? Tidak, bangin nanti akan dibagi supaya kita tidak ikhtilaf atau tidak bercampur ya. Karena bagaimanapun kami punya tanggung jawab ya. Kami punya tanggung jawab, di situ ada area nanti untuk bangin, ada area untuk banat. Sekarang tempatnya memang sudah luas. Kemudian ingat, kami ini tetap punya tugas, punya tanggung jawab. Jadi bukan Pak Rahman dan guru-guru saya juga punya tanggung jawab kepada Abi Umi dan kepada orang tua kalian. Saya atau kami tidak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi mohon maklum, mohon dipahami bersama. Sekali lagi, kenapa kegiatan studi tour ini ditiadakan? Anak-anakku sekalian tentu sudah maklum, yang sudah menjadi rahasia umum ya begitu. Sekarang kan musim-musim viral, kami juga tidak mau ambil resiko. Bukan masalah kecelakaan, kecelakaan bisa terjadi kapan saja ya, tapi bukan masalah itu ya. Mohon menjadi maklum, sekali lagi mohon dimaklumi bersama, tetap kegiatan kita bersama. Kemudian nanti terkait anggarannya memang akan diambil, biar kalian tidak perlu bayar lagi, akan dimohonkan dari 300 itu 50.000 saja, itu untuk angkot, makan dan minum gitu ya. Jadi kalian tidak ditagih lagi apa-apa, cukup ambil dari situ, kecuali yang belum bayar nanti akan dicek oleh TU kepada admin. Itu saja, sekali lagi tidak perlu komplain, apalagi bilang kalau begitu posisi guru dengan muridnya di mana ya. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Doa terbaik untuk kalian adalah sukses dan lancar, berkah. Pinjam rautan dikasih pensil, yang mau ujian semoga berhasil. Kita doa dulu. Ila batin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli baiti kiram syai'in lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى آبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعليكم من الصحابة أجمعين، خصوصا إلى رواية سادة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأصحاب البشر ومشهد الجنة رضي الله عنهم وإلى روح البعض الأئمة المجتهدين المخلدين في الدين وعلى من عالم فوق المحدثين والقراء المفسرين السادة السادة المعتدين تابعين سنين إلى الدين rahimahullah ta'ala wa ila jami'i awliya illa ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha wa barakatuh sallallahu ta'ala sarahum khususan syimi sunnati wa din sinam qadir jilani pada sallallahu alaihi wasallam pada sallallahu wa shibadin syamali pada sallallahu wa ila jami'il awliya fi wilayah di qarya wa baldah wa lisanul ya ji bagus banget kalau Abbas Nabi Haji radhiyallahu anhu benar alhamdulillah bin empang Qaddasallahu ta'ala asrarahum bi barakati muqawamatin ikti hawaijina, dengan keberkahan beliau ya Allah, dengan kemuliaan beliau ya Allah, mudahkan segala urusan kami, hasil maksud yang cita-citakan, hasil ujian yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Alhamdulillah selanjutnya untuk orang tua kita yang masih hidup maupun telah tiada, terutama yang masih hidup, kita doakan semoga sehat walafiat, semoga hati kita terpaut, hati kita terhubung dengan orang tua kita senantiasa mendoakan kita. Allah mudahkan segala urusan itu. Untuk guru-guru kita, di mana kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita semua, baik yang mengajarkan kita dari TK, dari PAUD, dari RA sampai saat ini, SD, SMP sampai saat ini, kita doakan semoga dengan kebaikan-kebaikan beliau kita mohon kepada Allah mudahkan urusan kita, hasil baik. Juga yang telah meninggal semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajat kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Terkait nanti khatmil Quran akan diumumkan nanti oleh Abi Taufik. Allahumma waffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.